Seram. Bayangkan kuliah di Jakarta dan setiap malam Risa melihat bayangan aneh di kamarnya. Gangguan makhluk halus ini semakin hari semakin parah. Apakah dia akan berhasil mencari cara untuk menghentikannya sebelum terlambat? Jakarta, kota yang tak pernah tidur, selalu punya ruang bagi pendatang baru, menawarkan jutaan mimpi di balik gedung-gedung pencakar langitnya. Risa, seorang mahasiswi baru, datang dengan segudang harapan, siap menulis babak baru dalam hidupnya. Pilihannya jatuh pada sebuah kosan di sudut gang sempit, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Dari luar, kosan itu tampak biasa saja, sederhana, dengan cat dinding yang sedikit mengelupas dan jendela-jendela kayu tua. Ini akan jadi rumah baruku, bisik Risa dalam hati, mencoba meyakinkan diri sendiri. Sejak pertama kali ia melangkahkan kaki ke dalam kamar nomor 7, sebuah perasaan aneh menyeruak. Bukan dinginnya pendingin ruangan, melainkan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah suhu di dalam kamar itu sengaja diatur berbeda dari dunia luar. Risa mencoba menepisnya, mungkin hanya kelelahan setelah perjalanan panjang. Ia mulai menata barang-barangnya, mengisi lemari kosong dengan pakaian dan buku-buku kuliah. Setiap dacit lantai kayu di bawah kakinya seolah punya ritme sendiri, beresonansi dengan detak jantungnya yang perlahan tak nyaman. Saat ia menoleh cepat ke cermin kecil di dinding, sekilas bayangan hitam melintas di belakangnya, menghilang begitu saja dalam sekejap. Risa mengedipkan mata, meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi optik, hasil dari imajinasi yang terlalu lelah. Ia mengabaikannya, berharap semua perasaan tak nyaman ini akan lenyap seiring malam. Malam-malam awal berlalu dengan tenang, namun ketenangan itu hanyalah jebakan. Perlahan, gangguan mulai menampakkan diri, semakin intens setiap harinya. Bisikan-bisikan samar seringkali mampir di telinganya, seperti ada yang memanggil namanya dari kejauhan, atau mencoba mengatakan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Suara ketukan halus, persis di dinding yang membatasi kamarnya dengan kamar kosong sebelah, menjadi melodi pengantar tidurnya. Barang-barang pribadi Risa mulai hidup. Kunci kamarnya yang selalu ia gantung rapi di paku dekat pintu, sering ia temukan tergeletak di lantai, seolah sengaja dijatuhkan. Buku-buku di meja belajarnya bergeser sedikit demi sedikit. Terkadang ia yakin melihat sepasang mata menatapnya dari celah pintu lemari yang sedikit terbuka, sebelum pandangannya mengabur saat ia mendekat. Namun yang paling menghantui adalah pantulan di cermin. Setiap kali ia berada di kamar mandi umum kosan, saat membasuh wajah atau menyikat gigi, pantulan di cermin seringkali menangkap siluet yang bukan dirinya, berdiri tepat di belakangnya. Sekilas bayangan hitam dengan rambut panjang menjuntai, yang lenyap secepat kilat saat Risa menoleh. Sensasi dingin itu kini menjadi lebih pekat, seringkali seperti sentuhan es di tengkuknya, bahkan saat ia sendirian di kamar. Risa mulai merasa paranoid. Ia mencoba mencari tahu, bertanya pada penghuni kosan lain. Namun jawaban yang ia dapatkan hanyalah tatapan kosong atau senyuman canggung. Mereka menghindar, seolah tak ingin mengusik sesuatu yang lebih besar dari sekadar obrolan iseng. Ketidakpastian itu perlahan menggerogoti kewarasannya, mengubahnya dari mahasiswi periang menjadi sosok yang gelisah, dihantui oleh bayang-bayang dan suara-suara yang tak terlihat. Ia mulai mencari informasi tentang sejarah bangunan kosan itu secara online, berharap menemukan penjelasan. Namun yang ia dapatkan hanyalah cerita-cerita samar tentang kosan lama dan tragedi yang tak pernah terungkap. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat badai di luar mengamuk, memecah kesunyian malam
dengan gemuruh petir. Risa terbangun dari tidurnya yang gelisah, bukan karena suara guntur, melainkan isak tangis yang begitu dekat, begitu nyata, seolah berasal dari dalam kamarnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang. Lampu kamar mulai berkedip-kedip liar, sebelum akhirnya padam total, menyeret ruangan itu ke dalam kegelapan yang pekat, hanya diterangi kilat sesekali dari luar. Kini, ketakutan itu menjadi lebih nyata. Barang-barang di meja belajarnya berjatuhan satu persatu, seolah dilempar oleh tangan tak kasat mata. Pintu lemari pakaiannya terbuka dan tertutup sendiri dengan decitan mengerikan. Hawa dingin itu kini menjadi mencekam, menusuk hingga ke ulu hati, seolah ada yang bernapas tepat di depannya. Risa meringkuk di sudut ruangan, memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun saat ia memberanikan diri membuka mata, cahaya kilat sesaat menerangi pojok kamarnya. Di sana, di antara bayangan yang bersembunyi, sebuah sosok muncul. Sosok wanita berambut panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya lusuh, seolah telah usang dimakan waktu. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan tatapan itu kosong, penuh kesedihan yang mendalam, namun juga dingin dan mengintimidasi. Ia tidak bergerak cepat, tidak menyerang. Hanya berdiri di sana, menatap Risa, perlahan mengangkat tangannya yang kurus dan menunjuk ke arah tempat tidur Risa. Sebuah jeritan tertahan lolos dari tenggorokan Risa. Ia panik, mencoba bangkit, berlari menuju pintu. Namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Pintu itu terasa berat, tak mau terbuka, menjebaknya dalam genggaman ketakutan yang mencekik. Pagi harinya, saat badai mereda dan mentari kembali menyapa, Risa ditemukan oleh penghuni kosan lain dalam keadaan syok, meringkuk di lantai, air mata mengering di pipinya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, hanya mampu menggumamkan kata-kata tak jelas tentang dia dan tatapan itu. Tidak ada bukti fisik, tidak ada jejak, kecuali kengerian yang terukir jelas di matanya. Risa segera mengemas barang-barangnya dengan tangan gemetar, seolah takut disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia meninggalkan kosan itu secepat mungkin, tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada niat sedikit pun untuk kembali, bahkan untuk mengambil sisa barang yang tertinggal. Kamar nomor 7 kini kosong, sunyi seperti sedia kala. Namun, terkadang jika kau berani menoleh di sudut yang sama tempat Risa melihatnya, kau mungkin akan melihat siluet samar. Atau mungkin hanya secuil benda yang tertinggal di lantai, sebuah jepit rambut kuno, seolah ditinggalkan secara sengaja. Pengingat bahwa tidak semua tempat kosong benar-benar sunyi. Dan ada kisah-kisah yang tak bisa dihapus, yang terus bersemayam dalam dinding-dinding tua, menunggu penghuni berikutnya. Bagaimana dengan kamarmu? Adakah kisah yang tak bisa dihapus? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.